Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran mengenai alat pernapasan dan pencernaan pada manusia dan hewan. Selamat menyaksikan. Baik, saya Gina Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Proses pencernaan tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul yang lebih kecil. Secara umum, pencernaan dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari berbentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini diuraikan proses yang berlangsung pada sistem pencernaan manusia yang melibatkan organ-organ penyusunnya. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan apex. Gigi. Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan seperti pada tulang. Tetapi gigi bukanlah bagian dari kerangka. Menurut perkembangannya, gigi lebih banyak persamaannya dengan kulit daripada dengan tulang. Gigi terletak di rahang atas dan bawah. Masing-masing membentuk sebuah arcus dentalis. Arkus rahang atas maksila bentuknya seperti elips dan rahang bawah atau mandibula seperti parabola. Sehingga gigi-gigi tidak bertemu tepat satu dengan yang lain. Posisi demikian sesuai dengan fungsi gigi-gigi masing-masing. Gigi tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Mahkota merupakan bagian gigi yang terlihat dari luar. Adapun bagian leher dan akar gigi tertutup oleh suatu lapisan yang disebut lapisan gusi. Gigi tersusun atas 4 macam jaringan, yaitu jaringan email, dentin, pulpa, dan sementum. Jaringan email merupakan jaringan gigi yang paling keras. Email ini melindungi mahkota gigi. Dentin merupakan komponen utama pembentuk gigi. Pada bagian dalam gigi terdapat pulpa atau rongga gigi.
Pulpa berisi pembuluh darah dan serabut saraf. Pada manusia, gigi tumbuh pertama kali pada usia sekitar 6-8 bulan, yaitu gigi seri. Gigi yang pertama kali tumbuh sering disebut gigi susu. Gigi susu mulai tanggal diganti gigi tetap pada umur 6-8 tahun. Pertama kali adalah gigi seri dan diikuti gigi yang lain sampai umur kurang lebih 14 tahun. Yang mana gigi susu sudah diganti gigi tetap semua. Gigi geraham akhir muncul pada umur 16-30 tahun. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur saliva. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudarkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terdapat panas, dingin, asam, dan basah. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana jenis maltosa. Enzim petialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar kurang lebih 25-30 cm. Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorok, kemudian di daerah dada, di belakang jantung, menembus sekat rongga badan di depan tulang belakang dan bermuara dalam lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, pada faring terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang, sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Gerakan ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara bergantian. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar, seperti kantung terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga berbentuk bubur atau krim atau chyme. Lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian kardiak, pundus dan badan lambung, dan volirus. Kardiak adalah lanjutan dari muara lambung, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Volirus berhubungan langsung dengan usus 12 jari atau duodenum.
Di bagian ujung kardiak terdapat klep atau sphincter yang disebut sphincter esofageal. Sedangkan di ujung filorus terdapat sphincter filorus. Sphincter esofageal berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan dibuka pada saat makanan masuk atau pada saat muntah. Dinding lambung juga terdiri atas otot-otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong, yang menyebabkan lambung berkontraksi. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. Selama makanan ada di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerak peristaltik. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung atau HCl, serta enzim pepsin, renin, dan lipase. Kemudian, lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. Asam lambung atau HCl berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman yang terkandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi mengubah protein yang menjadi pepton. Kemudian berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Adapun Lender berfungsi mencampur makanan dengan enzim dan melindungi dinding lambung dari asam lambung. Yang keempat, hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah mati, menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebihan, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Ujungnya terletak dalam lengkung usus 12 jari. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran empedu. Setiap hari diproduksi kurang lebih 1.200 sampai 1.500 ml cairan pankreas. Cairan ini terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Sodium bikarbonat memberi sifat alkali yang memiliki pH 7,1 sampai 8,2 pada cairan pankreas yang dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Enzim dari pankreas antara lain amilase pankreatik, tripsin, kimotripsin, dan karboksipolipeptidase, lipase pankreatik. Karena pepsin diproduksi dalam keadaan inaktif atau pepsinogen, enzim pencernaan protein pankreas ini mencegah enzim pencerna sel-sel pankreas. Tripsin disekresi dalam bentuk inaktif atau tripsinogen. Pengaktifan menjadi tripsin menjadi di dalam usus karena sekresi mukosa. Jadi, tripsin disekresi dalam bentuk inaktif yang terjadi di dalam usus kecil. Kemudian enzim pengaktif ini disebut enterokinase. Kimotripsin
digiatkan oleh tripsin dari bentuk inaktif yang disebut kimotripsinogen. Kemudian karboksipolipeptidase juga digiatkan oleh pepsin dalam usus. Bentuk inaktifnya disebut prokarboksipolipeptidase. Sekresi pankreas seperti pada lambung dikendalikan oleh mekanisme saraf hormonal. Bila fase sepalik dan gastrik sekresi lambung terjadi, impuls parasimpatik serentak dikirim sepanjang saraf vagus ke pankreas yang berakibat sekresi enzim pankreas kolesistokinin dari duodenum juga merangsang sekresi pankreas. Yang keenam, usus halus atau intestinum. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Wow, panjang juga ya. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan villi. Villi merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Pada permukaan villi terdapat mikrovilli. Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Usus halus terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Karena pada orang yang telah meninggal, bagian usus tersebut kosong. Yang ketiga, ilem atau usus penyerapan. Karena bagian ini zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan mengeluarkan enzim yang membantu dalam pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Cairan empedu tersebut memiliki fungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Empedu tidak mengandung enzim, namun berperan dalam memecah lemak. Selain itu, hati merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Pada saat proses pencernaan berlangsung, kantung empedu akan melepaskan cairan empedu menuju duodenum melalui saluran empedu. Selain itu, pankreas membantu usus halus dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan menghasilkan pancreatic juice. Pancreatic juice merupakan sekresi pankreas yang bercampur dengan air. Pancreatic juice ini akan masuk ke dalam duodenum atau usus 12 jari melalui saluran pankreatik. Pancreatic juice akan menetralkan kandungan asam pada makanan sebelum masuk ke usus halus. Yang ketujuh, usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar berbentuk S. Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 meter. Masya Allah, sangat panjang ya. Pada usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Adapun zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli.
Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak kembali ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya. Katup tersebut dinamakan katup ileosekal. Setelah usus besar berbentuk S, terdapat poros usus atau rektum. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding usus besar. Sisa makanan tersebut sampai ke dalam poros usus yang terletak pada dinding belakang panggul kecil. Perjalanan makanan ini yang terdapat di dalam usus besar dapat mencapai 4-5 jam. Namun di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Yang kedelapan, anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju rektum atau poros usus, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tidak sadar. Akan tetapi, pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Terdapat gangguan pada sistem pencernaan, di antaranya diare. Diare diakibatkan oleh stres atau makanan tertentu atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama menyebabkan dehidrasi. Yang kedua, ada konstipasi atau sembelit. Disebabkan karena kurang konsumsi makanan berserat dan banyak mengkonsumsi daging. Yang ketiga, tukak lambung atau ulkus. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Yang keempat, mual dan muntah. Penyebabnya yaitu peregangan atau iritasi duodenum dan usus halus bagian bawah. Yang kelima, perut kembung atau flatulensi, yaitu meningkatnya jumlah gas dalam saluran cerna. Gastritis atau MAH merupakan peradangan pada mukosa atau selaput lendir lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fadilah SR dengan NIM 1909605 yang akan mempresentasikan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Apa itu pernapasan? Pernapasan merupakan proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan juga dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernapasan atau respirasi ini dilakukan oleh organisme yang bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung dalam makanan. Selanjutnya, alat-alat dalam sistem pernapasan. Alat pernapasan manusia ini terdiri dari hidung, faring, laring, diafragma, pita suara, trakea, dan bronkus. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Udara yang mengalami perlakuan di dalam rongga hidung ini yaitu mengalami penyaringan, pengaturan kelembapan, dan penghangatan ataupun penyesuaian suhu. Yang kedua itu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. Faring ini terdapat menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung, orofaring membuka ke arah rongga mulut, dan laringofaring membuka ke arah laring. Nah, faring juga berperan sebagai proses dalam masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara.
Nah, yang ketiga itu laring. Laring itu merupakan pangkal tenggorokan yang terletak di bawah faring. Nah, laring ini tersusun oleh tulang rawan yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Laring ini terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Lalu yang keempat, trakea. Trakea ini merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring menuju ke bronkus. Trakea ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama, lapis luar terdiri atas jaringan ikat, lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, lalu yang ketiga, lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir sehingga berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru bersama udara pernafasan. Yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi dalam tubuh. Paru-paru manusia ini berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru atau yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas yaitu alveolus. Permukaan alveolus ini dilengkapi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Selanjutnya, mekanisme pernapasan pada manusia yang terdiri dari mekanisme inspirasi, yaitu masuknya udara. Nah, ditandai dengan berawal dari masuknya udara, lalu otot diafragma akan berkontraksi. Setelah itu, diafragma akan mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan di paru-paru akan mengecil, lalu udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi ini yaitu mengeluarkan udara. Ditandai dengan otot diafragma melakukan relaksasi, diafragma melengkung atau kembali ke bentuk semula, lalu volume rongga dadanya akan mengecil, adanya tekanan di dalam paru-parunya membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Baik, selanjutnya yaitu kelainan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu PPOPK atau penyakit paru obstruktif kronik yang merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran nafas yang disebabkan oleh rokok, asap polusi dari pembakaran dan partikel gas berbahaya. Lalu yang kedua itu emfisema merupakan penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru sehingga tempat pertukaran udaranya terganggu. Lalu yang ketiga itu bronkitis merupakan radang yang terjadi akibat virus dalam saluran pernafasan. Lalu yang keempat itu kanker paru-paru merupakan kondisi ketika sel ganas terbentuk pada paru-paru ini. Biasanya terjadi akibat kebiasaan merokok. Racun dari rokok ini dapat merangsang sel-sel ganas sehingga paru-paru tidak normal dan tidak terkendali. Lalu yang terakhir itu rinitis merupakan peradangan atau iritasi pada lapisan hidung sehingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Materi yang selanjutnya adalah alat pencernaan hewan. Struktur alat pencernaan hewan ini berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Antara lain berdasarkan hewan-hewan berikut ini. Yang pertama adalah hewan tingkat rendah, 2 amfibi, yang ketiga apes, yang keempat pisces, yang kelima reptil, yang keenam insekta, yang ketujuh cacing, dan yang kedelapan adalah. Yang pertama adalah hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah ini tidak mempunyai mulut ataupun usus. Karena makanan-makanannya kecil seperti bakteri, alga, dan protozoa yang dirintis oleh sel-sel luar, maka butir makanan dibungkus oleh vakuola makan dalam sel dan enzim pencernaan dari sitoplasma masuk ke dalam vakuola di mana kemudian terjadi pencernaan secara intraseluler. Nah, hasil pencernaan itu diserap dari vakuola
dan semua limbah pencernaan tersebut dikeluarkan dari badan. Zat makanan yang diabsorpsi masuk ke dalam secara difusi. Contoh hewan tingkat rendah ialah paramecium. Adalah alat pencernaan pada amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Makanannya berupa hewan-hewan kecil. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama, rongga mulut, di mana dalam rongga mulut itu terdapat gigi yang berbentuk kerucut untuk memegang mangsa, serta lidah yang fungsinya untuk menangkap mangsa. Kemudian, ada esofagus. Esofagus berupa saluran pendek. Yang ketiga, ventriculus yang berbentuk kantung, di mana apabila terisi makanan, maka berubah menjadi lebar. Lambung pada katak ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai tempat masuknya esofagus dan saluran keluar menuju anus. Yang keempat adalah intestinum atau usus. Usus pada amfibi dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Kemudian, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Sedangkan usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Kloaka merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, serta urin. Yang ketiga adalah aves. Sistem pencernaan pada aves disebut juga sistem pencernaan monogastrik atau perut tunggal. Alat-alat pencernaan pada aves sebagai berikut. Pertama-tama, aves mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakan dan dicampur dengan getah pencernaan proventriculus dan kemudian digiling dalam empedal untuk memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Dari empedal, makanan yang bergerak melalui lekukan usus yang disebut duodenum yang secara anatomi sejajar dengan pankreas. Pankreas tersebut berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim-enzim amilolitik, lipolitik, dan proteolitik. Kemudian, bahan makanan tersebut bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan getah usus. Getah usus tersebut mengandung erepsin dan beberapa enzim yang memecah gula. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam-asam amino. Enzim yang memecah gula mengubah disakarida menjadi monosakarida yang kemudian dapat diasimilasi tubuh. Penyerapan ini dilaksanakan melalui fili usus halus. Yang keempat adalah piskes. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau kelpum oris, di mana dalam rongga mulut itu terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan enzim. Dari rongga mulut, makanan kemudian masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus ini berbentuk kerucut, pendek, serta letaknya ada di belakang insang. Dan bila tidak dilalui, makanan lumennya akan menyempit. Kemudian, dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung ini pada umumnya membesar dan tidak jelas batasnya dengan usus. Dari lambung, makanan kemudian masuk ke usus, di mana usus pada ikan atau pada piskes berupa pipa panjang berkelok-kelok dan ukurannya sama besar. Kemudian, dari usus bermuara pada anus. Yang kelima adalah reptil. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah rongga mulut. Nah,
terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu saluran pencernaan depan atau stomodem, yang kedua saluran pencernaan tengah atau mesenteron, yang ketiga saluran pencernaan belakang atau proktodem. Nah, saluran-saluran pencernaan tersebut berasal dari turunan yang berbeda. Saluran pencernaan depan dan belakang berasal dari jaringan ektodermal dan saluran pencernaan tengah berasal dari jaringan endodermal. Oleh karena itu, alat-alat di setiap saluran pencernaannya pun berbeda. Adapun saluran pencernaan depan terdiri dari alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah rongga mulut sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua, faring atau disebut kerongkongan merupakan bagian pertama sesudah rongga mulut yang berfungsi sebagai penerus makanan ke osofagus. Kemudian, osofagus adalah bagian usus depan yang tidak berdiferensiasi yang berfungsi untuk mendorong makanan dari faring ke tembolok. Kemudian, tembolok merupakan pembesaran usus bagian depan yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Nah, kemudian saluran pencernaan tengah, di mana dalam saluran pencernaan tengah hanya ada gastrikaecum dan ventriculus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan dengan adanya enzimatis dan absorpsi nutrisi. Yang ketiga adalah saluran pencernaan belakang. Alat-alatnya meliputi pilorus, di mana pilorus merupakan bagian depan dari saluran belakang sebagai tempat berpangkalnya tabung Malpighi. Yang kedua adalah ilem, berfungsi sebagai penyerapan air dari hemolium. Yang ketiga ada rektum, berfungsi sebagai reabsorpsi air dan asam amino. Dan yang terakhir adalah anus, sebagai bagian ujung saluran dan sebagai tempat keluarnya feses. Yang ketujuh adalah cacing. Pada umumnya, sistem pencernaan makanan pada cacing tanah sudah sempurna. Cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, fungsi dari mulut berupa tempat masuknya makanan dan kemudian makanan tersebut masuk ke kerongkongan dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian masuk ke lambung yang berfungsi untuk mengolah cadangan makanan setelah esofagus. Kemudian yang keempat adalah usus, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, serta yang terakhir adalah anus sebagai tempat untuk mengeluarkan sisa pencernaan makanan. Kedelapan adalah mamalia. Nah, alat-alat pencernaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia tampak pada struktur gigi, yaitu terdapat geraham belakang atau molar yang berukuran besar.
fungsi rumen itu? Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Di rumen juga terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Kemudian, ada juga retikulum. Nah, dari rumen makanan akan diteruskan ke retikulum, dan di retikulum ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar, atau disebut juga dengan istilah bolus. Bolus ini akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut juga makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Kemudian pada omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus, dan akhirnya bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan juga di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Kemudian alat yang kelima adalah sekum, di mana dalam sekum ini terjadi proses pembusukan oleh bakteri. Tapi proses fermentasi atau pembusukan pada sekum ini tidak seefektif fermentasi yang terjadi di lambung. Kemudian yang keenam adalah usus. Usus berfungsi untuk mencerna selulosa menjadi asam lemak dari enzim selulase. Oh ya, usus pada sapi itu sangat panjang. Usus halusnya pun bisa mencapai sekitar 40 meter. Hal tersebut dipengaruhi oleh makanannya yang sebagian besar terdiri dari serat atau selulosa. Alat pencernaan yang terakhir adalah anus, di mana anus berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan sisa pencerna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu pada hewan golongan arthropoda. Golongan arthropoda ini terbagi menjadi beberapa golongan lagi. Yang pertama yaitu golongan Crustacea. Pada golongan ini terdapat hewan udang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu udang? Udang merupakan salah satu hewan Avetrebata yang hidup di perairan tawar dan di perairan laut. Udang bernapas menggunakan insang yang terletak di antara bagian pelindung insang dan dinding badan. Udang juga memiliki sistem peredaran darah yang terbuka. Insang pada udang memiliki pembuluh darah dengan membran yang tipis. Pembuluh darah dengan membran yang tipis ini sangat bermanfaat dalam proses pertukaran gas secara difusi, di mana proses masuknya oksigen dari udara luar ke darah dan pengeluaran karbon dioksida dari darah keluar dapat berlangsung secara efektif. Yang selanjutnya yaitu golongan Archanida. Pada golongan ini ada hewan laba-laba. Tahu nggak sih, ketika laba-laba hidup di darat, ia akan bernapas menggunakan paru-paru buku. Sedangkan ketika laba-laba hidup di air, ia akan bernapas menggunakan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembaran-lembaran tipis atau lamela yang tersusun berjajar. Pada paru-paru buku ini juga memiliki spiraker, tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar maksudnya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku, keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu golongan insekta. Pada golongan ini ada serangga. Serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma ialah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Keluar masuknya udara disebabkan gerakan otot tubuh secara teratur. Nah, golongan filum yang selanjutnya yaitu Pisces. Ikan yang hidup di air tawar, air laut, maupun yang hidup di payau, semuanya bernapas dengan insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembaran-lembaran insang dan lengkung. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah.
Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. Oksigen yang telah diikat oleh ikan disimpan pada gelembung renang yang berfungsi mengatur gerak naik turun. Nah, film yang selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Organ utama sistem pernapasan amfibi adalah paru-paru, permukaan kulit, dan insang. Salah satu hewan yang termasuk amfibi yaitu katak. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih berbentuk larva, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang luar. Insang tersebut terletak di luar tubuhnya, terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Setelah berubah menjadi berudu, katak akan bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring dengan mulai berfungsinya paru-paru. Ketika katak muda tumbuh menjadi katak dewasa, alat pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara. Gelembung udara tersebut sangat tipis dan berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara terjadi pertukaran gas oksigen yang diserap sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Katak juga bernapas melalui kulit. Oleh karena itu, kulit katak selalu kelihatan basah. Melalui kulit yang basah, itu katak mengikat oksigen. Film yang selanjutnya yaitu reptilia. Organ yang digunakan pada pernapasan reptilia adalah paru-paru. Paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Namun, pertukaran gas ini berlangsung tidak efektif. Nah, pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Cara udara masuk yaitu melalui hidung, batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan dalam karbon dioksida dikeluarkan. Nah, film yang terakhir yaitu aves. Alat pernapasan pada burung atau aves berupa paru-paru. Paru-paru pada burung memiliki ukuran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Selain itu, burung juga memiliki kantong udara berdinding tipis. Kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong udara digembungkan, tubuh burung sangat ringan. Kantong udara juga digunakan oleh burung untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Nah, pada saat terbang, burung tidak memasukkan udara melalui hidung, tetapi bernapas dengan udara yang tersimpan pada pundi-pundi udara. Pada saat burung tidak mengepakkan sayap atau terbang, burung mengisi kembali pundi-pundi udaranya dengan udara melalui hidung. Demikian pula saat burung hinggap di suatu tempat, kemudian sisa pernapasan akan keluar melalui hidung. Jalan pernapasan burung yaitu udara masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke pundi-pundi udara, dan ke paru-paru. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian tampilan video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.